Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Ayah Jolah berada di Nagari Situmbua, Kecamatan Salim Pawang. Tepatnya di Rumah Gadang Sabaleh Ruang. Bagaimana biasa pemirsa, yang lazimnya kita di Minangkabau ini Rumah Gadang 9 ruang atau rumah 9 ruang. Namun hari ini di Situmbua masih berdiri kokoh sebuah rumah gadang yang ruangannya ada 11 ruang. Di hari ini pembahasan kita bersama pemilik rumah Pak Datuk Jindo dan Pak Wali Nagari Situmbua. Jadi nanti narasumber kita ada 2 orang. Jadi untuk pertama tentu kita ingin bertanya kepada Pak Datuk tentang awal berdirinya rumah gadang ini. Jadi Pak Datuk, Ya, pemirsa awak ingin tahu kok kan rumah gadang awak rumah gadang Sabaleh Ruang. ruang ya. Nah, jadi menurut informasi yang Pak Datuk terima, tahun berapa kira-kira rumah kau dibuat? Iya, kalau diperkirakan waktu awak di SD, ditanya kan nenek awak, umur nenek itu 100 tahun. 100 tahun ya, waktu nenek bertanya kan? Iya. 100 tahun mau nenek dah. Lah ada je rumah kata nenek itu. Oh. Iya. Jadi SD itu tahun berapa waktu SD tahun ada 60 atau 60? 60 berapa itu? 7, setara 63. 63 ya. Nah, jadi umur nenek itu lah 100 tahun atau Iya. Jadi pemirsa perlu kami pertegas informasi dari Pak Datuk. Pak Datuk mendapatkan informasi waktu itu ketika berada di SD. Artinya Pak Datuk masih sekolah di SD. Nenek beliau yang menginformasikan waktu itu berusia 100 tahun. Sementara nenek beliau ini lahir sudah di rumah ini. Bisa kita flashback kembali, kira-kira lebih dari 100 tahun yang lalu. Kalau tahun 1964 diputar ke belakang lebih dari 100 tahun, berarti sekitar tahun 1800-an. Iya. Yang itu Pak Wali? Iya, Pak. Di sekitar tahun 1800-an lah berdiri rumah gadang Sabaleh Ruang Pak. Jadi pemirsa, sampai hari ini rumah ini masih dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang menghadirkan sanak saudara, orang ramai, seperti ada pesta, ada kematian, dan kegiatan-kegiatan bersama lainnya, rumah ini masih dipakai. Artinya masih terjaga rumah gadang kita yang berdiri sekitar tahun 1800-an, hari ini masih berdiri kokoh, masih terpelihara. Kalau kita melihat rumah ini kan sudah banyak renovasi seperti atuk nak bertuak. Iya. Kalau dulu atuk ko Hijau. Ijuak. Iya. Kinilah atuk seng. Iya. Jadi kira-kira pada tuak tahun berapa diganti atuk rumah ko dari Ijuak ke seng kini ko? Kalau awak mencari dari Les Pelang Magadang tu, Ya. tahun 1936. Oh, tahun 36 ya, berarti pemirsa alun merdeka wak le nan atuk rumahku lah diganti dari Ijuak ke atuk seng. Asal sudah tua ada ndak berganti bapelok atau batuka atuk ko? Sejak tahun 36 tu. Iya. Ndak ada. Jadi memang kualitas dari material rumah gadang ini memang sangat-sangat teruji. Coba kita bayangkan atap
yang dipakai sekarang diganti pada tahun 1934, 36 ya. 36. Ya. Tahun 1936 diganti atap rumah ini. Sekarang sudah tahun 2024, sudah hampir 100 tahun dan sampai hari ini atap ini masih ya tidak ada yang bocor. Nah, bisa kita saksikan, kami juga pernah hadir di sini ketika hari hujan tidak ada yang bocor. Jadi begitu kualitas material rumah gadang ini adalah material yang sangat-sangat teruji. Aduh Cik Lei, Tuak, kalau lazimnya dek kita di Minangkabau rumah gadang kok kan 9 ruang. Iya. Bangku rumah awak ko sabale ruang babuek. Dia tu datuk awak dulu. Berkemungkinan gak hati awak datuk itu mungkin yang di apa yang ada disegani Iya. melebihilah ruang rumah datuk itu Oh. daripada yang lain. Nah, ini mungkin berkemungkinannya. Ya, jadi pemirsa, informasi dari Pak Datuk ini, rumah gadang ini dibuatkan pada tahun 1800-an. Waktu itu Datuk yang punya rumah gadang ini seorang pejabat di nagari ini, sehingga disegani oleh masyarakat. Makanya rumah ini dibikin agak berbeda dengan rumah-rumah masyarakat kebanyakan. Waktu itu pada tua nan pertama tinggal di atau membuat rumah ko waktu datuknya siapa waktu itu? Nama datuk itu Iya. Musa Nanggolo tetap ya. Iya. Musa Datuk Majindo. Datuk Majindo. Jadi waktu itu Pak Musa ko Angku Palo di Sumba ko. Iya. Jadi makin jelas pemirsa pada saat membuat atau membuat rumah gadang ini, datuk yang waktu itu nama beliau adalah Musa Datuk Majoindo. Jadi beliau adalah seorang Datuk Palo atau kini Wali Nagari. Wali Nagari atau kepala pemerintahan. Memang wajar kalau saat itu Datuk Majoindo ini, Pak Musa Datuk Majoindo ini bisa membuat mendirikan rumah gadang yang 11 ruang seperti ini. Mungkin informasi juga dari narasumber yang lain, mungkin waktu itu rumah gadang ini tidak hanya dimanfaatkan oleh kaum atau kemenakan Datuk ini saja, karena beliau waktu itu adalah seorang Angku Palo, tentu juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya atau kegiatan untuk mengendalikan pemerintahannya. Tuh, Cik Lei, kamar kan harus wale kok. Iya. Ada ndak beda fungsinya atau mau beda peruntukannya? Kamar kon sebalik kan. Nah, mungkin kamar muko untuk si A, kamar nomor 2 untuk si B. Ada ndak? Beda. Nggak ada apanya tuh. Ada bedanya dah. Nggak ada bedanya tuh. Oh, gitu. Jadi memang Cuma rumah itu kok memang beruntuk-untuk. ya. Contohnya? Yang dari si Koko, Ya. itu untuk lain-lain induannya tuh. Iya. Dari si Koko sampai ke tuh lain-lain induannya. Oh, gitu. Ya. Ya. Mbak, menurut Pak Wali, mau kasihnya itu mungkin bisa diperjelas ke pemirsa awak. Iya. Mungkin ruangan nan 7 ruangan ko untuk untuk ginduan. Kalau ginduan itu mau kini dah. Keturunan. Oh, keturunan. Cuman satu payung. Satu payung. Iya. Satu payung. Satu nenek mama. Satu nenek mama. Satu tetap nenek mamanya Datuk
Majindo. Majindo. Oke, pemirsa, ternyata dari 11 ruang ini fungsi kamarnya sama. Sama. eh, Tidak ada dibedakan nih untuk anak pertama, anak kedua. Cuman ada batasannya dari 7 kamar ini untuk Ini. kalau baso kami di Sumba ya. Iya. Aku untuk ginduan ko. Limo ko untuk ginduan ko. Cuman satu payung. Cuman tetap di bawah payung Datuk Maju Indo. Maksudnya ginduan tuh keturunan. Eko neneknya eko kah. Iya. Nah untuk nalimo ko neneknya eko kah. Jadi nenek mamanya atau kepala sukunya tetap adalah Datuk Maju Indo. Jadi pemirsa makin jelas di awak informasi ini bagi anak-anak muda kita, bagi generasi muda kita makin jelas tentang perbedaan antara kenapa ini rumah gadang ini dibikin 11 ruang, sementara lazimnya di Minangkabau ini yang sering disebut itu adalah rumah gadang 11 ruang. Ternyata waktu itu yang membikin atau membuat pertama kali ini adalah namanya Bapak Musa Datuk Maju Indo. Beliau adalah seorang angkupalo atau wali nagari atau kepala pemerintahan waktu itu. Pertua Cik Lai, rumahku kalau rumah gadang ya di Minangkabau itu kan ada rumah gadang dan menurut kelarasan Koto Piliang, ada kelarasan Bodi Ceniago, dan itu kan berbeda-beda. Kalau rumah gadang menurut kelarasan Koto Piliang tuh mungkin inyo pakai ada anjuangan suuk kideng, ada bandut. Itu kalau Koto Piliang. Kalau Bodi Ceniago inyo daftar aja nya. Sementara rumah gadang awakku anjuangannya tidak ada suuk kideng. Tapi ini pakai bandut. Jadi menurut mangkomoda itu rumah gadang awak. Gak hati awak dek pakai bandu itu ketika ada acara kalau ada acara kenduri di sampai orang besan dua. Besan-besan. Iya. Jadi memang pemirsa itu uniknya rumah gadang Sabaleh Ruang di Setumbako di Kecian menurut kebiasaan atau menurut Koto Piliang ndak, menurut Bodi Ceniago ndak perlu. Cuma inyo pakai bandu, cuma bandu itu difungsikan adalah untuk sampai persiapan kaum perempuan menjamu tamu kita yang hadir ke rumah ini. Jadi memang unik, tidak sama dengan rumah gadang yang lazimnya di Minangkabau. Cik Lai nan secara kasat mato awak caliak pada tu rumah gadang awak ko mako inyo secara umum membalakang ke jalan. Iya. Kalau orang kini membek rumah kan sengaja waduan ke jalan. Kini rumah gadang awak caliak kan pada umumnya adalah membelakang ke jalan. Angkemode itu orang dulu membek rumah. Mungkin dasarnya dulu gak Raswati awak itu pun nenek-nenek mengecek dulu. Jangan kalau membelakang madok ke jalan, anak gadi nampak di jalan. Oh gitu. Jadi cuman itu mungkin menurut informasi yang alasannya ya. Jadi tambahnya saya yang dapat nenek-nenek dulu yang sampai nenek tua. Kalau dulu tuh kalau rumah gadang kok istilahnya anak-anak kok
kalau untuk makan untuk sembahyangnya pintu bertutup itu. Ya. Intinya tidak masuk ke jalan. Ya. Jadi kalau seandainya ada untuk anak-anakku makan kesibukannya nak nampak di luar ada yang umum tiba Iya, itu. iya, Jadi iya. intinya itulah alasan dek wang siswa untuk ambil rumah gadang Iya. ko memelakkan Paham ke kau jalan melakang ke jalan. jalan gadang. Jadi perlu kami pertegas lagi menurut informasi dari beberapa narasumber, tidak hanya dari Pak Datuk dan Pak Wali, kenapa orang-orang tua-tua kita di dahulu itu membuat rumah ini harus atau pada umumnya pintu dan jendela itu tidak menghadap ke jalan raya. Artinya belakang jalan raya itu harus dibelakangi. Ini gunanya adalah agar aktivitas yang ada di rumah itu tidak kelihatan dari orang-orang yang lalu lalang gitu kan ya. Apakah itu aktivitas makan minum, aktivitas ya namanya rumah tangga pasti ada persoalan-persoalan yang akan diselesaikan. Jadi tak perlu orang lain tahu apa yang terlaksana, apa yang terjadi di dalam rumah itu. Jadi memang menjaga kerahasiaan. Apalagi di tahun 1800-an itu kita masih di bawah jajahan Belanda. Iya. Jadi banyak yang harus kita sembunyikan dari orang ramai. Nah, artinya termasuk mungkin kekayaan kita, keberadaan kita, anak gadis kita yang ada di rumah itu saat itu memang tidak boleh diketahui oleh orang lain selain daripada kita yang ada di rumah ini. Jadi pemirsa, memang orang tua-tua kita istilahnya sekarang itu melantai itu sabalun lului. Itu antisipasi orang-orang tua membuat sainggonya seperti itulah. Memang sengaja dibikin rumah gadang ini membelakang ke jalan raya. Jadi Pak Wali, selaku pemerintah tentu Pak Wali tahu. Tapi sebelum itu minum nasi lu, petuk. Lama otak itu. Bismillah. Tumbuk Maya. Tumbuk Maya. Tumbuk. Di pemirsa, tumbuk kau kecil Pak Wali di peratuk kan. Iya. Kalau tak minum tumbuk kau ada PAK le. Kalau boleh harus pakai gele ya. Boleh pakai akuarium. Tidak boleh pakai air minum dalam kemasan, harus pakai gole. Gole. Memang ya ternyata air tumbuk ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ada yang ketanya Cik Pak. Iya ya. Kini pada umumnya rumah-rumah gadang ko kan lah baru umur ratusan atau puluhan tahun. Kini sampai kini lebih kira-kira nan ado rumah gadang wak di negeri wak ko. Itulah ya. Kalau dulu secara pendataan ya mungkin rumah gadang ko secara pemerintahan dulu kami data ada sekitar 128 ya. 128 rumah gadang ya. Cuman mungkin ada beberapa rumah gadang yang tidak difungsikan lagi karena ada yang rusak berat, rusak ringan ya. Cuman kalau untuk difungsikan kini ada sekitar 50 lah ya, itu yang bisa dipakai di rumah gadang. Pendataan itu tahun berapa tuh boleh? Ada dulu kami pendataan tahun 2018 ya. 2018 ada rencana untuk di renovasi atau dipelok di rehab. Mungkin sampai kini tidak terlaksana deh ya. Mudah-mudahan untuk ke depan itu ada harapan Pak Wali untuk intinya jangan hilang Pak Kisi. Berarti kalau rumah gadang di negeri Tumbuk bisa difungsikan balik ya sesuai jo fungsinya. Ya. Jadi pemirsa, menurut informasi dari Pak Wali pada tahun 2018 rumah gadang yang ada di Tumbuk ini yang masih berfungsi dengan baik waktu itu sebanyak 129 unit. 128 unit. Jadi namun karena masyarakat kita sudah banyak
kegiatannya di rumah sendiri sendiri-sendiri. rumah kecil. Sementara untuk perawatan rumah gadang ini membutuh biaya yang sangat besar. Maka pada hari ini yang difungsikan oleh masyarakat adalah kurang dari 100. Iya, Kurang dari 100. ya. Mudah-mudahan kita berharap kepada pemerintahan, artinya untuk bisa melestarikan rumah-rumah adat, rumah gadang, terutama yang ada di Situmbua ini, tentu dengan program-program yang ada di pemerintah daerah untuk merenovasi memperbaiki, yang jelas bagaimana rumah-rumah yang lebih dari 100 unit ini bisa berfungsi dengan baik kembali. Itu harapan kita kepada pemerintah, apakah pemerintah daerah, apakah pemerintah provinsi ataupun dari kementerian nantinya tentu ini ada di bawah kementerian yang membidangi kebudayaan. Jadi kita berharap Nagari Situmbua ini memang menjadi perhatian khusus karena masih banyak rumah-rumah gadang itu yang berdiri tetapi sudah sangat-sangat perlu direnovasi. Jadi Pak Wali beralih awak sete. Tadi awak semua juga tua jawab Pak Wali lewat itu rumah gadang. Ini ada sebelum mak closing adat di Situmbua ko yang khusus yang tidak ada di negara lain. Seperti kalau ya adat ada mantan padi, ada dan lain lah. Kini mantan padi itu apa lo tuh yang perlu kita apakan masyarakat? Betul ya. Mungkin di muka Datuk izin tuh mantan padi itu ya, kalau dasarnya mungkin itu tuh pemberian itu pemberi modal untuk yang baru-baru itu. Jadi kalau dulu mantan padi itu gitu. Dulu awak kan sabi iria. Sabi iria awak asumandan turi datang pai malunggua. Kok yang padus, kok yang jantan tuh pai menyabi. Setelah selesai orang panen tuh baru ada acara mantan padi itu. Berarti istilahnya besan-besan kok ndak ya. Umum ada tua nyendo sawah. Jadi bebondong-bondong lah pakai mairi menyapi iswa. Itu saya ada keluarga-keluarga itu yang baru-baru. Itulah ya dan tanpa di itu sebenarnya pampasan lah di pampasan kalau bahasa. Kalau cuman cek lah ya yang uniknya di Situmbua nah itu berat kok Jo. Kebiasaan yang tidak pernah hilang di Situmbua tuh waktu baralek. Baralek. Baralek kok ndak ya. Itu tuh itu duduk di rumah gadang. Itu nanya ke rumah gadang. Itu namanya do mempantan. Mempantan itu tuh ada istilahnya kalau di siko pagi lah. Kalau baralek kok yang karajo, kalau baralek kok yang karajo. Jadi waktu baralek tuh ya yang dihidangkan oleh mempantan tuh kalau bahasa Situmbua ya cie piring nasi, berisi nasi, cie gulai, cie kabasuh tangan, cie minumnya itu. Itu yang siapapun yang hadir. Walaupun pejabat-pejabat tinggi. Kalau kita duduk di rumah gadang itu yang dipakai di negara Situmbua. Tidak ada tambah-tambah lainnya. Oke, pemirsa, kebiasaan atau budaya di negari Situmbua ini memang ada yang tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti tadi ada namanya mantan padi. Ketika ada awak babinantu di pihak laki-laki, itu ketika satu hari sesudah pesta, itu pihak kaum kerabat kita mantan padi ke rumah Nampalusi gunanya untuk pampasan. Atau modal dek kita dan laki-laki ketika kita naik ke rumah Padusi. Satu cek lain ketika ada pesta di rumah gadang, baralek di rumah gadang, dan unik itu tuh di negara Situmbua adalah
Nggak ada bedanya. Oh, awak wali nagari, awak datuk, awak semando, awak orang kebanyakan. Yang dihidangkan itu adalah untuk kita sama. Satu piring nasi, satu mangkok lauk atau gulai. Nah, kasihku gulai namanya kan, gulai kambiang atau gulai jawi. Itu satu buah kobokan tempat cuci tangan dan satu buah gelas berisi air. Nah, dan itu tidak ada tambahannya. Tidak ada tambah-tambah leh. Kok balapia yo tinggal situ. Kok tidak cukup ya tidak bisa tambah dong. Jadi artinya sama rata. Tidak ada bedanya kalau kita duduk di rumah gadang. Oke, yang terakhir Pak Wali. Iya. Iko ke Pak Wali untuk closing wak kini kah patangko kita kan lah selesai melaksanakan kegiatan satu nagari satu event. Tema kita adalah Situmbua Nagari Kepala Same. Nah, kini menurut Pak Wali informasi kan perlu penjelaskan penonton wak harapan dan potensi awak dulu, potensi awak jo Kepala Same ko dan harapan wak ke depannya. Jadi ya kami memang tertarik untuk memakai potensi petangko Situmbua Nagari Kepala Same. Kami lah batang tanya aja ke yang dulu ya. Pada Situmbua ko ada Kepala Same. Jadi dari dulu ya, Indu awak lah menjadi Kepala Same itu. Ada satu ibu-ibu anaknya mengecen baju Kepala Same ko lah di tahun 60-an. Jantan kebalik itu 60-an. Berarti lah 2 tahun ibu-ibu di negeri Situmbua ko yang menjadi Kepala Same ya. Sekitar 60 tahunan lah. 60 tahun kan. Itu cek lah ya, mungkin secara potensi mungkin itu ya. Secara harapan kami enggak ya. Kami juga berharap nantinya ya dengan adanya event kemarin enggak ya bisa lah kalau bahasa mangke ekonomi masyarakat ibu-ibu yang pengrajin Kepala Same. Janganlah ibu-ibu sekedar tukang jahit ya. Tukang jahit aja. Jangan tukang jahit ya. Pekerja aja ya. Yang pekerja. Mudah-mudahan dengan adanya event petangko ya, biar nak di somangnya lah ya. Menjadi pengusaha lah. Jadi pengusahanya itu. Sebab kini banyak pemerintah untuk membagi bantuan ya. Untuk membagi modal, untuk bahan semacam, untuk pembantu lah untuk ibu-ibu untuk menunjang ekonomi di negeri Situmbua. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih Pak Wali. Pemirsa, ternyata Sulaman Kepala Same ini di Nagari Situmbua sudah ada semenjak tahun 50-an. Buktinya ketika ada event satu nagari satu event kemarin dipamerkanlah semacam pakaian itu yang dipakai oleh ibu-ibu kita pada tahun pada waktu 60-an waktu dia pesta ya, dia nikah, waktu dia pesta barale dipakai itu. Jadi kemarin juga dipamerkan itu dan itu sampai hari ini masih menjadi budaya oleh masyarakat Nagari Situmbuk. Makanya Pak Wali tadi menyampaikan harapan ke depannya dengan adanya Progul Bupati tentang satu nagari satu event ini betul-betul bisa mengangkat perekonomian masyarakat, bisa mempromosikan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Contohnya Kepala Same ini waktu event itu langsung disambut baik oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Barat. Bahkan hari itu pakaian yang dikenakan baik itu Ketua Dekranasda Provinsi maupun Ketua Dekranasda Kabupaten dan Pak Bupati sendiri memakai sulaman asli Situmbua, sulaman Kepala Same yang diproduksi oleh anak Nagari Situmbua. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari Progul satu nagari satu event. Jadi pemirsa, untuk hari ini mungkin pembahasan kita cukup sampai di situ dulu. Terima kasih banyak Pak Datuk, Pak Wali. Mudah-mudahan pemirsa kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang nagari kita, Nagari Situmbuk ini. Dan kedepannya mungkin di episode lainnya kita akan gali
potensi yang lainnya. Dan hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.